Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nifir Samanggujak dari TRO 24 kelas C Praktikum. Nah, di sini saya akan menjelaskan serial URT. Apa sih ya serial URT itu? Eh, so- so- Serial URT adalah Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Adalah salah satu protokol komunikasi seri yang paling tua, paling sederhana, dan paling banyak digunakan dalam dunia embedded system. UART bukan merupakan protokol bus seperti I2C atau SPI, melainkan komponen sirkuit fisik perangkat keras atau mikrokontroller yang digunakan untuk mengirim dan menerima data secara serial. Karakter utama UART. Berikut adalah penjelasan dalam mengenai materi sel UAT. Nah, pertama itu asinkronos seperti ini. Berbeda dengan SPI atau I2C, UART tidak menggunakan sinyal clock eksternal untuk menyelaraskan pengiriman data. Sebagai gantinya, pengirim dan penerima harus disepakati terlebih dahulu pada kecepatan yang sama disebut baud rate. Nah, sedangkan to point, UART umumnya hanya digunakan untuk komunikasi antara dua perangkat saja, satu pengirim dan satu penerima. Nah, selanjutnya itu full duplex. UART dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan karena memiliki jalur transmisi TX dan penerima RX yang terpisah. Nah, dua, pin atau jalur koneksi UART. TX transmisi data, jalur untuk mengirim data, pin TX pada perangkat A harus dihubungkan ke pin RX pada perangkat B. RX receive data, jalur untuk menerima data. Pin RX pada perangkat A harus dihubungkan ke pin TX pada perangkat B. GND atau ground, jalur referensi tegangan bersama. Tanpa ground yang terhubung, data bisa mengalami error karena perbedaan level tegangan. Nah, idle atau state jalur TX berada dalam kondisi high, logika 1 saat tidak ada data yang dikirim. Start bit 1 bit ketika pengirim ingin mengirim data, jalur TX diturunkan menjadi low, logika 0 selama satu periode bit. Ini memberitahu penerima bahwa data decline. Data bits 5 sampai 9 bits ini adalah data aktual yang dikirim biasanya 8 bit atau 1 bit. Data dikirim mulai dari bit terendah LSB least significant bit, baik bit tertinggi atau MSB most significant bit. Nah, parity bit 0 sampai 1 bit opsional yang digunakan untuk deteksi error sederhana. Event parity atau genap. Bit ditambahkan agar jumlah logika 1 dalam data menjadi genap. ODD parity atau ganjil. Bit ditambahkan agar jumlah logika 1 dalam data menjadi ganjil. Non, tidak menggunakan parity. Stop bit sampai 1 sampai 2 bit. Jalur TX dikembalikan ke kondisi high logika 1 selama minimal 1 atau 2 periode bit untuk menandakan bahwa frame data telah selesai dikirim. Nah, 4. Konsep baud rate dan sampling. Baud rate adalah kecepatan transmisi data yang dinyatakan dalam bit per detik atau bps. Karena tidak ada kabel clock, kedua perangkat harus disetting pada baud rate yang persis sama jika ada perbedaan baud rate lebih dari 2-3%. Data yang diterima akan jadi rusak karakter aneh atau garbage. Baterai standar yang sering digunakan antara lain 9600 bps paling umum untuk jarak jauh atau kestabilan. 115.200 bps atau standar kecepatan tinggi untuk mikrokontroler modern. 3.800 38.400 sampai 50.000 57.600 dan lain-lain. Nah, yang kelima itu kelebihan dan kekurangan UART. Kelebihannya, hemat pin, hanya membutuhkan 2 pin data, TX dan RX. Nah, sederhananya tidak memerlukan manajemen clock yang rumit seperti SPI atau pengalamatan seperti I2C. Populer, digunakan oleh hampir semua mikrokontroler Arduino, STM32, ESP32, dan PC melalui konverter USB to TTL. Kekurangannya terbatas, dua perangkat tidak bisa digunakan untuk jaringan
multi-device secara langsung, bukan master slave atau bus. Kecepatan terbatas, biasanya kecepatannya lebih lambat dibandingkan SPI yaitu, atau I2C, jarang yang melebihi beberapa Mbps. Tentang jarak pendek, karena menggunakan level tegangan TTL 0,5 volt atau 0 sampai 3,3 volt. Berarti bawaan microcontroller rentang terhadap noise jika kabel terlalu panjang, lebih dari 1 sampai 2 meter. Nah, terima kasih penjelasan singkat dari saya tentang URT seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat simulasi praktikum dari saya. Jadi ini untuk percobaan satu di mana kita memakai dua push button dan dua LED yang itu ada ESP32 ya. Percobaan pertama ini jadi sudah berhasil ya. Jadi saat kita menekan ini, saya matiin LED kedua, akan dia akan off, saya tekan lagi, dia Nah, akan on dan saya matiin lagi, dia akan off. Begitu juga dengan LED jika satu, ditekan, tombol ditekan, ya maka kondisi yang on, di indikator LED 1 on. saya tekan lagi, Nah, jika kondisi yang off. tidak ditekan, Sekian. di indikator LED 1 off. Begitu pun sebaliknya. Dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita proses ini, proses running program dengan bantuan AI. Nah, kita upload dulu. Nah, kita upload, data sudah masuk ke STM. Kita coba. Nah, muncul indikator, ya, muncul tampilan sukses. Nah, kita konekin dulu. Untuk kompor jangan sampai salah ya.
sih untuk hasil simulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.